Charles Darwin mengatakan survival of the fittest. Fit berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, melainkan yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, di mana keistimewaan bagi pemuda Indonesia yang diberkahi kesempatan. Bersama saya Devi Alvinita dalam acara Bincang Inspiratif, kali ini kedatangan narasumber dosen ilmu komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Amikom Purwokerto, yaitu Bapak Pundra Rengga Andita, Esos MIKOM. Berikut profilnya. Selamat siang Pak Pundra. Selamat siang Mbak Devi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Bincang Inspiratif kali ini yang bertemakan tentang attitude mahasiswa Gen Z. Nah, kali ini kan berkaitannya dengan tata krama menjadi seorang mahasiswa ya Pak. Menurut Bapak sendiri pentingnya kita sebagai mahasiswa itu untuk bertata krama seperti apa Pak? Oh, terima kasih Mbak Devi. Jadi tata krama ini kan penting sekali ya. Dalam arti mungkin ada sedikit akademik shock ya, ketika seorang siswa dia berubah menjadi mahasiswa. Ada sebuah kultur akademik yang berbeda dengan sekolah ketika dibandingkan perguruan tinggi. Nah, kekagetan ini yang terkadang membuat mahasiswa baru khususnya dia akhirnya masih mencoba mencari tatanan, perilaku dan sikap yang kira-kira sesuai dengan nuansa akademis mahasiswa tersebut. Nah, dalam peralihan tersebut, dalam masa transisi tersebut, seringkali ada yang tidak pas. Nah, tidak pas ini menurut siapa? Jadi kalau bicara ukuran memang agak sulit ketika kita menentukan seperti apakah ukuran yang tepat untuk tata krama. Tapi paling tidak kita bisa mengacu pada misal tata nilai yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dan ini kan sudah turun-temurun ada di academic culture kita. Dan ini yang harusnya juga mahasiswa mulai mencari dan memahami tata krama tersebut dan mencoba menerapkannya. Kurang lebih begitu Mbak Devi. Karena dalam beberapa hal banyak kasus ya tidak harmonisan tata krama antara mahasiswa dan dosen ini menimbulkan polemik di masa mendatang gitu. Dari kasus yang tadi Bapak katakan, academic shock itu seperti apa sih Pak? Ya, Mbak Devi, jadi academic shock ini banyak ya macam-macamnya. Jadi kalau saya ini merangkum dari beberapa permasalahan yang pernah dialami beberapa rekan dosen dan juga mahasiswa. Terkadang ada mahasiswa juga bertanya, Pak, bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi yang tepat dengan dosen? Nah, itu sering tanya mahasiswa. Sebenarnya cuma dua kuncinya Mbak Devi. Yang pertama, kita mencoba menyesuaikan diri yang namanya tata krama verbal sebagai mahasiswa. Yang kedua adalah tata krama non verbal. Ini dua hal ini penting. Verbal itu berkaitan dengan misal kalau kita bertemu langsung, berbicara secara langsung, maka kaitannya dengan tatanan kata-kata, pilihan kata-kata, bentuk kalimat yang pas dan ideal. Ideal dalam arti memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak. Itu kalau yang berbentuk langsung. Kemudian kalau yang bermedia, ini yang sering juga dialami generasi Z ya. Jadi kenapa ketidakharmonisan itu terjadi? Karena gapnya terlalu jauh. Staf pengajar, staf dosen itu rata-rata ada di generasi X, Y ataupun Y. Sedangkan mahasiswa sekarang ada di generasi Z. Nah, gap antar generasi ini yang menghasilkan pemaknaan simbol-simbol verbal dan non verbal terkadang tidak selaras Mbak Devi. Nah, itu tadi saya bilang kalau yang verbal langsung. Nah, misal juga kalau bermedia melalui WhatsApp atau sosial media, terkadang mahasiswa ini tidak menggunakan kalimat atau pilihan kata yang tepat. Tetapi di satu sisi juga terkadang ketika mahasiswanya sudah menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat, apresiasi balasan tertulis dari dosennya juga kurang
apresiatif, Iya. kurang memberikan memperlihatkan antusiasme dari kata-kata. Ini yang akhirnya gap antar generasi ini menjadi semakin jauh jarak pemaknaan terhadap simbol-simbol verbalnya. Belum lagi kalau non verbal, misal kalau bermedia yang tertulis tadi via WhatsApp, hati-hati dengan penggunaan emoticon juga. Nah, kita kan nggak mungkin menggunakan emoticon orang yang bulat ada tanduknya ke dosen juga. Mungkin ya. boleh kayak apa ya, cuman pada tempatnya. Pada tempatnya, mungkin kalau lagi sedang bercanda asik atau tidak membahas tentang hal tertentu dan di luar jam-jam kuliah, itu tentu akan berbeda dan menanyakan hal yang di luar tentang perkuliahan. Tetapi selama itu kita membahas terkait perkuliahan di jam kuliah ataupun di luar jam kuliah, maka kita menggunakan academic culture yang ada di perkuliahan tersebut gitu, yang telah ditransfer oleh para dosen. Gitu Mbak Devi. Lalu gini Pak, itu kan jadi bahan evaluasi saya sebagai mahasiswa sendiri. Hal penting apa sih yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ketika mereka bersosialisasi di lingkungan kampus maupun di luar kampus? Oke, jadi perguruan tinggi ini kan sebenarnya fungsinya 3 ya Mbak Devi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dalam arti dia mentransfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Yang kedua bukan hanya transfer ilmu pengetahuan tetapi juga transfer nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang termasuk di dalamnya adalah misal tentang tata krama, etika, dan hal-hal lain yang bersifat kebajikan yang harus ditransfer ke mahasiswa. Yang berikutnya juga adalah transfer bentuk keaktifan mahasiswa. Kita melatih untuk mahasiswa memiliki perilaku-perilaku selayaknya insan akademis yang paripurna. Jadi ketiga fungsi ini yang coba disusun oleh dosen dalam kehidupan sehari-hari di kampus, dan mahasiswa bisa melihat 3 fungsi tersebut dari sikap dan perilaku dosennya juga selama di kampus. Tentu ukurannya ketika di kampus, ketika di luar kampus dan di luar kampus itu ada sebuah kehidupan yang lain yang juga harus dimaklumi. Gitu kurang lebih. Begitu, berarti sebenarnya kalau di luar kampus itu ada batasannya juga dan di luar kampus pun ada batasannya ya Pak ya. Lalu itu kan tadi etika ketika mereka bersosialisasi di dalam kampus maupun luar kampus. Nah, etika mahasiswa ketika mereka bermain sosial media itu seperti apa Pak? Nah, ini juga menarik ya. Saya senang ketika gap antar generasi ini semakin terkikis ketika ada sosial media. Artinya dosen dan mahasiswa bisa saling follow-followan. Jadi kalau kamu follow dosen terus dosen yang nggak follow back ya sebaiknya juga fallback juga ya selama kita kenal dan sebagainya, karena satu sisi dosen juga jangan kita jadikan follower dan mahasiswa juga jangan jadikan follower. Artinya dua pihak harus sama-sama menghargai bahwa ini bentuk pertemanan baru. Ketika dari hubungan non sosial media, non digital, tingkat kedalamannya semakin dalam, dia akan beralih ke sosial media dan sebagainya. Mungkin juga ada yang polanya terbalik, tapi biasanya kalau yang sudah dari sini dalam semakin mengetahui di sosial media. Untuk beberapa orang, sosial media juga adalah lingkungan yang selektif, dalam arti dia memilih beberapa teman-temannya. Nah, selektivitas ini ya ketika dia menerima orang, artinya ketika kita menerima orang menjadi follower kita, itu sebuah bentuk penghargaan yang besar ya. Apalagi kita di follow back. Saya punya dosen, punya profesor, saya nge-follow, saya juga di follow back. Itu rasa senangnya kayak apa? Bangga sekali ya Pak ya rasanya. Bukan berarti saya mengerdikan beliau, tidak, tapi saya merasa bahwa beliau orang yang paham arti komunikasi gitu kan, untuk hubungan simbiosis yang harmonis dua pihak. Walaupun nantinya dosen nggak fallback juga, itu kita nggak bisa maksain ya Pak ya, sebagai mahasiswa nggak bisa maksain kalau dosennya harus fallback dong, aku kan mahasiswanya gitu. Ya, pilihan memfollow atau tidak kan ada di masing-masing Mbak Dewi. Cuma kalau saya pribadi, saya fallback. Mbak Devi sudah follow saya? Belum Pak. Belum. Coba nanti diuji ya. Ya nanti setelah ini saya follow ya Pak ya. Ya. Nah, lalu bicara tentang etika bermedia sosial, terus ini Pak, kelebihan jadi seorang mahasiswa itu apa? Kelebihan, kita dari definisi kata per kata ya. Mahasiswa itu maha itu sebenarnya kalau memang ada padanan kata lain yang bisa mengganti kata maha, memang sebaiknya maha itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Tapi ketika maha ini diperuntukkan bagi manusia, mahasiswa, maka dia adalah tingkatan tertinggi dari kaum terpelajar. Bukan lagi tingkatan dasar, menengah atau atas, tapi dia sudah tingkatan tertinggi dan akhir.
Artinya dia mengemban misi-misi akademis yang tidak sempit dan tidak sedikit. Dia nantinya harus bisa, satu, menjadi insan pembaharu, kedua, insan yang bisa menginspirasi lainnya, dan yang terakhir adalah insan yang bisa mengkreasi sesuatu. Nah, itulah kelebihan 3 mahasiswa. Dan 3 ini tidak mungkin tercapai jika tidak punya etika yang baik. Jadi seberapa pintarnya Mbak Devi misal ya, atau seberapa banyaknya buku yang Mbak Devi baca, seberapa luasnya pergaulan Mbak Devi, seberapa banyaknya follower Mbak Devi, kalau Mbak Devi nggak punya attitude, itu nol besar. Jadi sebegitu pentingnya dasarnya itu untuk membentuk yang lainnya gitu. Berarti semua itu harus seimbang ya Pak ya? Betul, dan bermula dari attitude. Gitu. Baik Pak, lalu hal apa aja nih Pak yang paling mendasar perlu diperhatikan oleh seorang mahasiswa ketika mereka berkomunikasi dengan dosennya, baik secara verbal maupun non-verbal? Terkadang ya, banyak mahasiswa yang salah tingkah namun menimbulkan kesan yang tidak sopan pada dosennya. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi saya salah seorang yang juga memegang prinsip ya, prinsip dalam arti di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada, kita harus senantiasa mencoba menghargai dan menghormati nilai-nilai tradisi yang ada di tempat tersebut. Ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di perguruan tinggi, itu kita sedang berperan sebagai insan cendekia. Artinya tampilan kita, attitude kita harus selaksana insan cendekia. Siapapun kamu di luar sana, siapapun kita di luar sana, siapapun saya di luar sana, begitu masuk kampus, kita semua adalah insan cendekia. Artinya kita harus menerapkan pola-pola komunikasi verbal dan non-verbal selayaknya insan cendekia. Secara verbal, gunakan pilihan kata yang harmonis, hindari kata-kata yang menimbulkan konflik, hindari kata-kata bernuansa keras, hindari kalimat-kalimat yang bersifat justifikasi dan sebagainya. Ini perlu di dalam iklim akademis. Dan yang kedua, secara non-verbal, gunakan, kita orang komunikasi ya. Kita tahu bahwa non-verbal ini berperan penting dalam mendukung makna verbal. Maka tampilkanlah presentasi diri sebaik mungkin, mulai dari senyuman, tatapan mata, gerak tangan, gerak tubuh, hingga ke pakaian yang memadai. Ukurannya bukan mahal atau murah, tapi memadai dalam arti pantas sebagai insan cendekia. Dan semua itu merupakan satu kesatuan utuh Mbak Devi yang harus coba dipraktikkan oleh mahasiswa. Begitu pula oleh dosennya. Ingat, kita sebagai insan komunikasi adalah insan yang paling fleksibel. Kita mampu melakukan presentasi diri yang lebih fleksibel dibandingkan lainnya. Jadi coba praktikan itu. Begitu kurang lebih dari saya Mbak Devi. Baik. Boleh berekspresi namun tetap sopan. Seperti itu ya Pak. Iya Mbak Devi. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Izinkan saya menyimpulkan beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah mahasiswa harus pintar mengatur pola komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Kita ini insan cendekia yang harus senantiasa mengedepankan kultur akademis yang harmonis. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Dan obrolan hari ini dalam acara Bincang Inspiratif bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Sama-sama Mbak Devi, amin. Menjadi mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar. Mulai dari cara kita bertingkah laku, bersosialisasi, hingga memecahkan suatu masalah haruslah mencerminkan sikap seorang mahasiswa. Maka dari itu, ilmu dan pengalaman yang didapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Saya Devi Alvinita, selaku presenter dan mewakili tim yang bertugas, memohon maaf jika ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan pamit undur diri.